Nah, sholawat itu pada garis besarnya terbagi dua. Yang pertama ada maghfirah. Jadi sholawat maghfirah itu adalah sholawat yang disusun oleh Nabi sendiri. Artinya redaksinya dari Nabi, cara membacanya, waktu dan faedahnya juga dari Nabi. Itu namanya sholawat maghfirah. Nah, yang kedua ada sholawat ghairu maksurah. Artinya sholawat ini disusun bukan oleh Nabi, yakni disusun umpama oleh para sahabat, disusun oleh para tabi'in, disusun oleh para ulama. Dan yang akan kami ijazahkan di sini ialah sholawat at-tafridiyah yang disusun oleh ulama. Jadi jenis sholawat ini adalah sholawat ghairu maksurah. Begitu juga ya dengan sholawat tibul qulub, itu ghairu maksurah. Sholawat fatih begitu juga ghairu maksurah. Sholawat munjiat itu sama juga ghairu maksurah. Nah, sholawat ini disusun oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Ali At-Tazi. Jadi beliau ini seorang ulama tasawuf, seorang ahli fikih, seorang ahli hadis yang berasal dari kota Tazi, Maroko. Kota Taza itu Maroko. Jadi Syekh Ibrahim At-Tazi ini, At-Tazi adalah nisbah kepada kota beliau. Itu beliau wafat pada tanggal 9 Sa'ban tahun 866 Hijriah. Ini yang menyusun sholawat at-tafridiyah. Nah, sholawat at-tafridiyah ini juga punya nama lain. Ya, redaksinya sama, cuma namanya yang beda. Yang pertama dikenal juga dengan sholawat taziyah. Kenapa dikatakan sholawat taziyah? Ini dinisbahkan kepada pengarangnya, Syekh Ibrahim At-Tazi. Jadi orang katakan sholawat taziyah. Yang kedua disebut juga sholawat tafridiyah. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, kenapa dikatakan tafridiyah? Itu dinamakan at-tafridiyah oleh Imam Al-Qurtubi, ya, di mana beliau mengambil dari redaksi sholawat ini, yaitu tanfariju bihil qurabu. Tanfariju itu maknanya paroja, paroja yufariju tafridiyah, tafrijah jadi tafrijiyah. Nah, ada juga yang dikatakan namanya sholawat nariyah. Ini sama juga, sholawat nariyah. Artinya nariyah itu sholawat yang bangsa api. Kenapa dikatakan bangsa api? Karena memang kecepatan istijabahnya. Jadi sholawat ini gampang terkabulnya, cepat terkabulnya. Sama seperti api yang cepat membakar kayu. Maka itu dikatakan sholawatnya sholawat nariyah. Ada juga nanti dikatakan juga sholawat kamilah. Sama juga. Ini dinisbahkan ya, kepada redaksi sholawat ini. Wassalim ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan. Jadi disebut juga sholawat kamilah. Nah, yang terakhir disebut juga sholawat Al-Qurtubi atau sholawat Qurtubiyah. Jadi dinisbahkan kepada Imam Al-Qurtubi, karena Imam Al-Qurtubi ini adalah ulama yang banyak meriwayatkan tentang keistimewaan daripada sholawat ini.
yang paling banyak menyatakan khasiat-khasiat dari salawat ini adalah Imam Al-Qurtubi. Sehingga dikatakan salawat ini salawat Qurtubiyah. Jadi biar paham itu ijazah apa? Oh, saya ijazah Tafridiyah. Oh, sama seperti Maria ya? Oh, bukan di Tafridiyah ini. Padahal sama juga. Sama. Bukan itu salawat Kamila. Coba terus Kamila itu sama. Jadi karena memang salawat ini punya berbagai macam nama. Nah, mengenai salawat ini, ya, ini sekedar tahu ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa salawat ini mengandung kesirikan. Ada sekelompok orang ini kalau buat salawat tafridiyah jangan dibaca. Kenapa? Kalau kita baca kita sama menyekutukan Allah, karena di dalamnya banyak kalimat-kalimat yang mengandung kesirikan kepada Allah. Ada yang model begitu. Nah, di sini ada 4 daripada kalimat yang mereka menuduh bahwa ini mengandung kesirikan. Ini yang pertama, tanhalu bihil uqadu. Kalimat pertama artinya tanhalu bihil uqadu, terlepas dengan sebab Nabi segala ikatan atau segala kesusahan. Ini yang mereka sangka bahwa inilah yang menyebabkan kesirikan. Yang kedua, tanpa riju bihil kurbu, tanpa riju menjadi lapang, bihi dengan sebab Nabi, al kurbu segala kesusahan. Ini sirik. Yang ketiga, tukdo bihil hawaiju, ditunaikan bihi dengan sebab Nabi, hawaiju segala hajat, segala kebutuhan. Ini juga mengandung sirik. Nah, yang terakhir, tunalu bihir rogohibu, ya, tunalu diperoleh bihi dengan sebab Nabi, ar-rogohibu segala keinginan. Nah, menurut mereka 4 kalimat ini mengandung pengakuan bahwa Nabi memiliki kemampuan yang dimiliki Allah. Gitu. Seperti apa? Menghilangkan kesulitan. Terlepas dengan sebab Nabi segala kesulitan. Kok Nabi bisa menghilangkan kesulitan? Yang bisa menghilangkan kesulitan Allah, bukan Nabi. Sirik ini. Jadi yang bisa melapangkan segala kesusahan Allah, bukan Nabi. Sirik ini. Yang bisa menunaikan segala kebutuhan itu Allah, bukan Nabi. Ini sirik. Yang bisa memperoleh, ya, segala keinginan itu kan Allah, bukan Nabi. Ini sirik. Jadi mereka yang menuduh 4 kalimat ini yang mengandung kesirikan, karena yang pantas itu semua bukan Nabi tetapi Allah. Jadi tuduhan ini sebetulnya muncul dari analisa bahasa sebetulnya. Kalau kita dulu belajar ilmu akhlak, ya, ini sebetulnya bisa menolak daripada tuduhan-tuduhan mereka. Contoh kita ambil satu, tanhalu bihil uqadu, terlepas dengan sebab Nabi itu segala ikatan atau kesulitan. Ini kan tanhalu itu bentuknya fi'il mudhari. Fi'il madhinya adalah inhala. Inhala punya wazan infa'ala. Ini wazannya infa'ala. Dan wazan infa'ala ini nanti punya makna limutawati fa'ala. Jadi fungsinya limutawati fa'ala, artinya dampak dari fa'ala. Ya,
umpama dulu dikatakan contohnya kasar tuzu jajak pan kasar. Kasar tuzu jajak, aku memecahkan kaca. Pan kasaro, maka pecahlah kaca itu. Ini in kasaro, wazannya in fa'ala. Jadi ketika aku pecahkan kaca itu, maka pecah kaca itu. Nah ini bisa juga kita katakan halallahul uqoda panhalat. Artinya melepaskan Allah akan segala ikatan atau kesulitan. Panhalat, maka terlepaslah kesulitan itu. Jadi yang melepaskan Allah. Bersama saya memecahkan kaca, maka pecah itu kaca. Jadi pecah itu kaca akibat dari perbuatan saya yang memecahkan. Ini diartikan juga halallahul uqoda, melepaskan Allah akan segala kesulitan. Panhalat, maka terlepaslah kesulitan itu. Jadi wazan infa'ala ini mengandaikan adanya pelaku yang tersembunyi. Jadi karena sekedar dampak dari pekerjaan sebelumnya. Jadi kalau aku pecahkan kaca, pecahlah kaca itu. Siapa yang memecahkan? Ya saya tadi itu, tersembunyi pelakunya. Kalau dibilang terlepaslah segala kesusahan, siapa? Ialah daripada pelaku sebelumnya, ialah Allah. Jadi kalau tanhalu bil uqodu dimaknai nabi yang melepas, itu suatu kesimpulan yang salah, suatu kesimpulan yang keliru, karena menggunakan wazan infa'ala tadi. Terlepaslah siapa yang melepas? Allah tadi. Pecahlah kaca itu, siapa yang memecahkan? Ya saya tadi yang memecahkan. Begitu juga lafaz bihi di sini. Di sini baknya itu punya makna sababiyah. Nah kalau bak punya makna sababiyah, nanti maknanya tawasul, menjadi perantara. Nah itu tadi diartikan tanhalu bihi. Tanhalu terlepas, bihi dengan sebab Nabi. Artinya yang melepas itu Allah, tetapi dengan sebab Nabi. Itu ini namanya bihi punya makna tawasul, karena baknya sababiyah. Jadi orang-orang yang menuduh salawat ini mengandung kesyirikan, ilmunya belum cukup. Dari segi ya zahir kalimat saja, masa ya Nabi bisa melepas kesulitan, yang bisa melepas menghilangkan kan Allah. Wah sihir gini, itu keterangannya seperti itu. Kalau kita baca kembali di Muhammad, itu bisa kita paham tentang satu persatu dari kalimat ini. Itu kan jelasinnya susah kalau begitu. Jadi yang gampang aja. Artinya apa yang gampang? Yang bisa kita cari dalilnya dengan akal yang sederhana. Jadi tuduhan ini bisa dijawab dengan akal yang sederhana. Kalau sholawat itu dianggap syirik, maka ada dua kemungkinan. Sholawat tafrijiyah ini dianggap syirik, itu ada dua kemungkinan. Nah yang pertama, para ulama yang menyatakan bahwa ini artinya para ulama yang mengamalkan daripada sholawat ini adalah mereka tidak paham ilmu tauhid. Kalau ada yang mengatakan sholawat tafrijiyah ini mengandung kesyirikan, kemungkinan yang pertama, para ulama yang sekian lama mengamalkan daripada sholawat ini nggak ngerti tauhid. Berarti masa ada
sholawat yang mengandung kesyirikan yang betul mana ilmu tauhidnya, sedangkan itu dihukumkan mustahil. Bahasa ulama ilmu tauhid gak bisa ya sholawat yang mengandung kesyirikan kok diamalkan. Ini kan gak mungkin, gak mungkin. Kalau seandainya gak mungkin, artinya si ulama ini paham ilmu tauhid, maka pasti sholawat ini tidak mengandung kesyirikan. Karena kalau seandainya mengandung kesyirikan, pasti mereka para ulama dengan ilmu tauhidnya sudah lebih dulu menolaknya. Nggak mungkin diamalkan. Karena cara kan begitu. Yang kedua, pengarang daripada selawat ini, penyusun daripada selawat ini adalah ceroboh di dalam menyusun selawatnya. Kenapa ceroboh? Karena menyisipkan unsur-unsur kesyirikan. Sedangkan ini suatu yang mustahil. Masa seorang ulama besar masyhur di zamannya, ahli hadis, ahli tasawuf, ahli fikih, kok bikin sholawat yang mengandung unsur kesyirikan, kok ceroboh? Itu kan mustahil. Kalau seandainya mustahil, berarti sholawat ini bersih dari kesyirikan. Karena nggak mungkin ulama yang sekali berdunia ini menciptakan suatu sholawat yang ada di kalimat-kalimatnya menyusupkan kesyirikan. Berarti sholawat ini sholawat yang bersih dari kesyirikan. Gampangnya pakai apa kan begitu? Itu biar gampang. Nah, nanti cara mengamalkan ya khasiat sholawat ini ya bisa nanti dilihat di ijazah yang sudah akan dibagikan nanti. Yang pertama, cara mengamalkannya. Jadi dibaca setiap hari 41 kali atau 100 kali atau lebih. Jadi setiap hari 41 kali boleh, 100 kali boleh, atau lebih 200, 300, 500 boleh. Nah, kalau kita baca dengan jumlah bilangan ini setiap hari 41 kali atau 100 kali, nanti punya khasiat. Yang pertama, akan dihilangkan dari kecemasan, kesusahan, kesulitan, dan kesempitan. Yang kedua, akan mudah segala urusannya. Yang ketiga, akan diterangi hatinya. Yang keempat, akan ditinggikan kedudukannya. Yang kelima, akan diperbaiki keadaannya. Yang keenam, akan diluaskan rezekinya. Yang ketujuh, akan dibukakan segala pintu kebaikan. Yang kedelapan, akan dituruti perkataannya di dalam kepemimpinannya. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, itu perkataan kita dituruti, dipatuhi, nggak ada yang berani bantah. Nah, yang kesembilan, aman dari bahaya, kelaparan, dan kefakiran. Aman kita, nggak ada mara bahaya menimpa kita, kelaparan atau kefakiran. Nah, yang ke-10, akan dicintai semua manusia. Nah, yang 11, akan dikabulkan semua permintaannya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dibaca setiap hari 11 kali. Jadi cukup setiap hari 11 kali. Kapan waktunya? Bebas. Habis subuh boleh, jam 9 boleh. Yang penting 11 kali setiap hari. Nah, khasiatnya akan diturunkan rezekinya dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Yang di langit itu turun, yang di bumi keluar. Kalau kita kan mau begitu. Yang di langit susah turun, di bumi susah keluar. Ada yang serang mulu gitu. Baca di 11 kali. Waktunya kapan aja. Nah, yang ketiga, caranya lagi dibaca setiap hari 11 kali setelah sholat fardu
11 kali dibaca, cuma setelah sholat fardu. Setelah zuhur 11, asar 11, maghrib 11, isya 11, subuh 11, setiap hari. Nanti khasiatnya ada dua. Yang pertama, tidak akan terputus rezekinya, terus mengalir. Yang kedua, akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang mencukupi. Nah, cara selanjutnya dibaca 4.444 kali. Ini banyak ya. 4.444 kali. Jadi boleh dibaca sendirian, boleh juga dibaca secara berjamaah. Ini khasiatnya, kalau kita baca dengan cara ini, yang pertama akan hasil urusan penting dan besar. Kita punya urusan penting. Ini objekan dikit lagi nih, tinggal tanda tangan doang. Kalau melesetkan, aduh udah mau lebaran lagi. Baca ini 4.444 kali sendiri boleh, kumpulin orang boleh. Ya, kumpulin orang lebih bagus lagi, apalagi 40 orang kumpulin. Itu sebesar apapun hajat yang kita inginkan, pasti itu akan tercapai. Yang kedua, menolak bencana yang menimpa. Bencana-bencana yang menimpa pada masyarakat kita, pada kaum kita, ini bakal hilang dengan sebab kita baca selawat ini dengan bilangan 4.444 kali. Nah, selanjutnya dibaca setiap hari 313 kali. Ini setiap hari, waktunya kapan aja, dibaca 313 kali. Ini khasiatnya akan dibukakan rahasia-rahasia sehingga dapat mengetahui sesuatu yang diinginkan. Rahasia-rahasia dari Allah dibuka semuanya sehingga dia tahu apa saja sesuatu yang dia ingin tahu, yang orang tidak tahu, dia tahu. Nah, cara selanjutnya dibaca setiap hari 1000 kali. Ini setiap hari dibaca 1000 kali. Bapak setelah sholat tahajud baca 1000 kali. Ini khasiatnya akan diberi anugerah yang belum pernah dilihat oleh mata. Akan Allah berikan suatu hadiah yang belum pernah mata melihat, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah dibayangkan oleh manusia. Nah, selanjutnya dibaca setiap selesai sholat subuh 41 kali. Jadi dibacanya 41 kali setelah sholat subuh setiap hari. Itu khasiatnya akan tercapai apa yang dimaksudkan. Nah, cara yang terakhir dibaca 100 kali setiap hari. Tadi waktunya boleh kapan saja. Nah, khasiatnya ada dua. Yang pertama akan tercapai apa yang dituntutnya, dan yang kedua akan mendapatkan tujuannya melebihi kehendaknya. Jadi apa yang dituju, yang diinginkan itu melebihi apa yang diinginkannya. Ya, baca selawat ini ya, supaya dapat rezeki umpama ya 100 juta bisa dapat 200 juta itu. Jadi permintaan kita dilebihkan lagi. Itu dibaca 100 kali setiap hari. Jadi ada pegang semua nih. Jadi dengan sudah dipegang ijazah kubro ini, maka pada malam hari ini bagi seluruh yang hadir, kami ijazahkan sholawat at-tahrijiyah. Dan pada malam hari ini juga sudah bisa diamalkan dengan cara yang ingin diamalkan. Caranya setelah mau yang mana?
mau dibaca setiap hari 41 kali silakan, 11 kali silakan, setelah sholat 11 kali silakan, tinggal nanti dilihat apa segala hajatnya. Jadi pada saat ini sudah bisa diamalkan daripada ijazah sholawat at-tafrijiyah ini. Tapi hal-hal yang mesti diperhatikan yang mengenai amalan, yang pertama yakin, jangan ragu. Di sini kalau dibaca sholawat at-tafrijiyah setiap hari 11 kali, rezekinya turun dari langit, keluar dari bumi. Maksud ada keraguan apa ini begitu, hebat banget 11 kali itu dikit. Itu ragu, itu jangan, mesti yakin, boleh yakin, karena yang menciptakan ya daripada kaifiyah sholawat ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, adalah waliullah, orang-orang yang antar dia dengan Allah sudah tidak ada batas, sehingga seluruh perkara gaib bisa dilihat, sehingga mereka bisa tentukan kalau dibaca 11 kali ini manfaatnya, kalau dibaca 4.444 kali ini manfaatnya. Jadi yang menentukan bilang ini adalah betul-betul ulama yang dekat dengan Allah, nggak sembarangan. Kalau kita kan sembarangan baca berapa aja supaya kita mau, nggak bisa kalau mau begitu. Mesti ada tuntunannya. Supaya apa? Supaya hasil maksud, hasil yang dimaksud. Itu pertama mesti yakin. Yang kedua mesti mudawamah, mesti senantiasa dilakukan. Ya, jadi ya, pengen rezekinya tidak akan terputus. Tadi kan baca salawat ini 11 kali setelah sholat pagi. Nah ini mesti dilakukan setiap hari secara mudawamah, terus menerus, secara langgeng. Jangan sekarang ngerjain 11, besok ada, seminggu ngerjain, besok ada, tapi rezekinya mau ngeputus ya susah. Ya, begitu dapat 1 bulan ke rumah guru kemarin kan sholat tafrijiyah, nah betul. Iya, ini udah sebulan dari perubahan. Ya sama juga, nyangsar-nyangsar aja susah juga. Dapurnya ngebul-ngebul dulu ya, baru sebulan. Iya, terus lakukan terus. Ya sampai itu hasil yang dimaksud. Jangan sebulan ngadu minta ganti. Nggak ada yang lebih ampuni dulu. Iya, repot kalau begitu. Sebulan ganti. Jadi mesti mudawamah. Dan kalau seandainya memang ketika sudah mudawamah itu belum tercapai, maka segera koreksi diri kita. Ya, apakah kita ini terlalu banyak dosa sehingga senjata yang sudah pas, yang sudah hebat betul nggak bisa kita gunakan dengan sebab dosa kita lemah. Kelemahan kita ini nggak bisa menggunakan senjata yang hebat ini. Sama orang tangannya kaku, apa namanya, stroke, pegang senapan kaliber tinggi, nggak bisa digunakan. Tangannya kaku, tangannya stroke. Sama ya, sholawat pen ampuh sudah betul selawatnya, tetapi dirinya masih kotor. Atau karena ini adalah sholawat ya, maka mungkin kecintaan kepada Nabi kita yang masih kurang. Iya, perkara-perkara sunnah malas kita lakukan, padahal sunnah Rasul. Kita menyangka kita itu cinta sama Rasul, tapi ya segala sunnahnya nggak mau kita kerjakan. Ya, yang besar-besar ya, nggak mau kita kerjakan, yang kecil begitu juga. Mungkin ini penyebabnya. Dan ya, yang terakhir, bahwa amalan-amalan yang sudah kita lakukan ini ketika maksudnya itu belum berhasil, maka jangan kita kecewa, karena tetap ada nilai di
sisi Allah. Dan Allah kumpulkan berapa banyak sholawat yang sudah kita baca, 2 tahun sudah kita baca, tapi yang dimaksud belum hasil. Maka berapa ribu sholawat yang kita baca itu Allah kumpulkan menjadi pahala kita nanti, menjadi kecintaan kita nanti kepada Nabi, sehingga Nabi bisa memberikan syafaat kepada kita. Jadi ruginya nggak ada. Jadi saya bisa disampaikan, ya, mudah-mudahan ijazah kubro salawat at-tafrid ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian.